Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di tahun yang baru 2021 dan bulan ini masih masuk dalam Januari. Saya percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan terus sempurna atas setiap umatnya. Mari sebelum kita ibadah lebih lagi, kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kami masih boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Sepanjang hidup kami mau terus menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Untuk kami mau terus menyukakan hati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kita angkat satu pujian bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah ragu. Haleluya. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih lagi kita mau katakan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya dengan-Mu Tuhan. Hanya Kau Yes. Tuhan, ku berkekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan setiap hati kita pagi hari ini. Persiapkan roh kita untuk kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap penyembahan kita.
Biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Roh Tuhan mengalir dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari lebih lagi kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar
bagimu Tuhan. Hosana bagimu Raja. Haleluya. Puji bagimu Tuhan. Haleluya. Puji bagimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu hidup dalam kehidupan kita. Mari buka setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus terus menjamah setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, urapi setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Kau materikan dalam loh hati kami Tuhan. Mari mampukan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu dekat dengan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita mau katakan sama-sama. Kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada kesempatan pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar mengenal Tuhan lebih lagi supaya kita menjadi murid-murid yang setia, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak keluarga kerajaan Allah. Mari kita satu dalam doa, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin atas penyampaian firman Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan adalah semuanya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini. Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, untuk kami menjadi murid-murid yang setia, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara atas hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Engkau urapi biarlah otoritas Allah turun dan menguasai segala pikiran dan segala perkataan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema berbahagia mendapat bagian menjadi keluarga kerajaan Allah. Sesuatu yang tentunya sangat diharapkan bagi setiap orang-orang percaya untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Saya ambil dalam Matius 3 ayat yang ke-5 dalam terjemahan baru. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya mengambil beberapa terjemahan di dalam AYT tahun 2018. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang miskin di dalam roh, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Kemudian dalam terjemahan lama, di sini dikatakan bahwa berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang empunya kerajaan surga. Kemudian saya juga coba ambil di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Dalam terjemahan-terjemahan yang mungkin tadi saya sampaikan, bukan berarti itu akan mengubah, tidak, tetapi bisa membuat kita lebih memahami atau mungkin bisa lebih sederhana lagi. Nah, dalam hal ini tadi dikatakan bahwa di dalam khotbah Yesus di atas bukit, di mana ini adalah pengajaran pertama yang diberikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah, di dalam Matius di sini ya mencatat bahwa kenapa di situ dikatakan kerajaan surga, akan berbeda di dalam Lukas. Di situ tercatat mereka adalah keluarga kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah. Nah, kenapa Matius mengatakan menuliskan di situ kerajaan surga? Penulisan Matius ini ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, di mana tidak mudah atau dengan gampang mengatakan kerajaan Allah. Sebab untuk mengatakan Allah sesuatu yang kudus tentunya tidak boleh untuk sembarangan. Tadi katakan kerajaan surga. Namun di dalam Lukas dikatakan kerajaan Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Kristus. Nah, kembali bahwa namun tidak ada satu perbedaan kerajaan Allah dan surga. Nah, di sini ada kata yang mempunyai arti berbahagialah, kemudian miskin di hadapan Tuhan, dan kemudian memiliki atau mempunyai kerajaan surga. Berbahagia, satu pernyataan dari prinsip kebenaran Allah kepada seorang yang memiliki iman, percaya kepada Kristus, atau menuju kepada kesejahteraan semua orang yang karena mempunyai hubungan dengan Kristus. Jadi berbahagia sesuatu pernyataan. Kemudian memiliki kerajaan surga, di sini menjadi anggota kerajaan Allah atau menjadi anak-anak Allah, memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, dan menerima berkat damai sejahtera. Nah, bagaimana untuk mendapat atau menjadi anggota kerajaan surga?
yaitu miskin di hadapan Tuhan atau miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi miskin di hadapan Tuhan ini mempunyai satu arti bahwa mempunyai atau membutuhkan kebutuhan rohani. Jadi haus akan kebutuhan rohani. Jadi miskin di hadapan Tuhan berarti dia mempunyai kerinduan yang dalam di hadapan Tuhan. Nah, miskin di hadapan Tuhan berarti membutuhkan kebenaran rohani. Satu, memiliki iman, kepercayaan kepada Allah atau kepada Kristus. Artinya percayakan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 41 ayat 2, kemudian Mazmur 55 ayat 22, kemudian Mazmur 116 ayat 6, dan 1 Tesalonika 3 ayat 3. Dan kemudian, dan keselamatan mereka yang memiliki iman berarti memiliki keselamatan hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat yang ke-6, dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Artinya apa? Bahwa iman kepada Kristus mereka memiliki keselamatan, dan keselamatan hanya di dalam Kristus. Matius menunjukkan hal ini kepada orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Israel. Nah, dalam hal ini kita yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, sesuatu yang memberikan satu kebahagiaan buat kita, bahwa kita memperoleh keselamatan yang semestinya kita binasa tetapi memperoleh keselamatan. Nah, miskin di hadapan Tuhan yaitu kita yang rindu untuk diselamatkan, membutuhkan keperluan rohani untuk diselamatkan. Yang kemudian hidup bergantung kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti orang yang bergantung kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, dia rindu itu terjadi. Memiliki kerendahan hati artinya menyadari tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa kekuatan manusia, kekuatan yang terbatas. Makanya setiap orang yang miskin dari Tuhan berarti memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Terus kemudian berserah kepada Tuhan artinya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Kemudian kebutuhan rohani selanjutnya adalah firman Allah. Apa manfaat firman Allah? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan mendidik, ya, mengajar, menyatakan kesalahan. Ya. Nah, di sini sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana didikan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kemudian di sini kita dapat mengenal ajaran-ajaran kebenaran yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Di dalam Keluaran 1 ayat 2. Kemudian di dalam Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 28 ayat 7. Bahkan di Yesaya 12 ayat 2. Dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Kita merindukan, dan di sini sesuatu yang sangat berguna. Firman Tuhan membawa setiap kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kemudian apa manfaat firman Tuhan? Menuntun hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Nah, hal ini tentunya sangat diperlukan bagi setiap kehidupan orang percaya. Kalau orang tidak dituntun dalam firman Tuhan dalam hidupnya, kehidupan berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan, menuju pada kebinasaan, bukan pada kehidupan yang kekal. Nah, miskin di hadapan Tuhan juga mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tinggal di dalamnya, memuliakan Dia. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Setiap orang yang percaya, orang yang haus akan Tuhan, orang yang rindu akan Tuhan, dia akan melekat. Hatinya akan melekat di hati Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupannya. Sehingga apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Jadi
Miskin di sini di hadapan Tuhan bukan berarti miskin tidak memiliki apa-apa, tapi miskin yaitu yang rindu akan Tuhan, membutuhkan kebutuhan rohani. Ini sesuatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan orang-orang Kristen. Mungkin bagi orang-orang lain sesuatu hal yang seperti itu aja, terlalu dibangga-banggakan. Tetapi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang menjadi, sekarang saya mengambil satu kesimpulan. Untuk memperoleh menjadi anggota keluarga Allah, berarti dia harus miskin di hadapan Tuhan. Miskin berarti bukan merengek-rengek, bukan cengeng, tetapi mempunyai satu kerinduan, tetap memiliki rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Bergantung, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Ya. Jadi hidup orang benar akan hidup oleh iman. Memiliki iman yang sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita. Bahwa Allah itu bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyadari kebutuhan rohani, yaitu firman Tuhan. Di mana apa? Orang hidup dalam Tuhan, orang-orang percaya tentunya mempunyai satu kerinduan akan firman Tuhan. Di mana tadi dikatakan bahwa pelita dan terang dalam kehidupannya. Yaitu merasakan bahwa pimpinan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Kemudian apa? Memiliki hubungan yang intim. Tadi dikatakan bahwa pokok anggur yang benar, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membangun iman kita. Firman Tuhan yang membawa kita semakin mengenal akan Allah. Dengan firman Tuhan, kita semakin mengasihi Allah. Karena apa? Kita mengenal di situ bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat peduli atas setiap kita. Mari kita semua orang-orang percaya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat adalah memiliki kerendahan hati. Artinya apa? Menyadari bahwa semua apa yang kita terima, apa yang kita miliki, semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat melayani satu kehormatan bagi setiap kita oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Mari kita harus memiliki kerendahan hati. Sehingga kita akan diangkat, kita akan ditinggikan, kita akan dimampukan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dalam Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara sudah ditanggung di dalam Yesus. Apa yang susah bagi setiap orang percaya? Ketika kita mengalami problema, itu suatu hal yang biasa. Tapi kita harus percaya bahwa Allah berperkara, bahwa Allah bertanggung jawab, bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Miskin bergantung kepada Tuhan. Miskin berarti mengandalkan Tuhan. Miskin berarti rindu akan Tuhan. Miskin berarti apa? Memiliki keintiman dengan Tuhan. Selalu konfirmasi dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatunya apa? Dikatakan ampunya kerajaan surga. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Karena apa? Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita adalah orang yang setia kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang merindukan akan firman Tuhan. Menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Menjadikan pelita. Menjadikan terang bagi jalan hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwasanya apa? Kita harus miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Allah itu sendiri. Kita harus mengenal akan Allah dan mengerti akan setiap perencanaan dan kehendaknya. Ketika kita di dalam Tuhan, segala pikiran kita akan dikuasai oleh Tuhan, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mau sungguh-sungguh menghayati, sungguh-sungguh
mengenali akan Tuhan. Sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di mana Engkau berbicara atas setiap kami, setiap orang-orang percaya untuk miskin di hadapan Tuhan. Artinya kami harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami harus melekat dengan Tuhan. Kami harus mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berikan kekuatan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus belajar dan belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau menjamah setiap kami. Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin kami mengerti dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Membangun dan mendidik setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Mari kuduskan setiap tangan-tangan yang boleh memberi. Biarlah Tuhan Kau yang memperhitungkan setiap mereka berlipat kali ganda. Dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan korban persembahan, nanti bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Sambil kita memberikan korban persembahan, mari kita angkat satu pujian. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita mau doa dalam syafaat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika ada kesalahan bagi bangsa ini, ampuni Tuhan bangsa ini dalam nama Yesus. Sehingga bangsa ini berkenan dan menerima segala pertolongan berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya semakin hari banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Karena Tuhan bekerja dan mengasihi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Amin, bahkan seluruh menteri kabinet yang ada, bahkan seluruh gubernur, bupati, camat maupun kepala desa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mari setiap mereka Engkau Allah yang menguasainya, Engkau Allah yang mengendalikannya. Biarlah segala keputusan yang ada semua datang daripada Tuhan. Segala rancangan yang tidak baik kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Mereka bekerja dengan taat, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh dalam pengabdiannya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, segala permasalahan kami percaya Tuhan membantu dan Tuhan menolong bangsa ini. Memberikan terobosan-terobosan dalam peningkatan ekonomi, perbaikan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, keamanan bangsa ini Tuhan juga berkati, sehingga kami senantiasa boleh hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa buat kota kami, Yogyakarta, Kulon Progo, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkatinya, dan Engkau Allah yang memberikan satu kenyamanan, keamanan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kesejahteraan kota
Tuhan yang memberkatinya. Makasih Bapak, segala program pembangunan yang ada Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami rindu kota Jogja, Kulon Progo juga dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Kulon Progo, GPIMS Wates, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya gereja Tuhan ada oleh karena kami dibawa dan dituntun oleh Tuhan. Kami dibentuk untuk menjadi orang-orang yang sungguh setia akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja Tuhan membawa jiwa, menampung jiwa-jiwa untuk mengenal, percaya kepada Engkau dan sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, membawa kami menjadi dewasa dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kepengurusan yang ada, Pak Gembala, penatua, pengerja, Tuhan berkati. Bahkan jemaat yang ada Tuhan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh memiliki integritas kepada Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau mengandalkan Tuhan dengan lebih lagi, mau percaya dengan Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dengan keadaan ini membawa setiap kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.